Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Saya kembali ke Andreas Hugo Parera. Kalau dalam pilkada sekarang Pak Jokowi itu memajukan Gibran di Solo dan kemudian Bobi di Medan. Apakah itu belajar dari kekeliruannya Pak SBY ketika mengajukan AHY di Gubernur Jakarta ketika beliau sudah tidak menjadi presiden? Susah pertanyaannya. Yang mencalonkan PDI Perjuangan yang benar Pak Jokowi. Jadi kalkulasinya gimana? Ya gini ya, artinya ya kalau orang belajar dari kesalahan bisa saja dan itu baik gitu. Belajar baik untuk ya dong. Kalau belajar dari kesalahan orang lain terus kemudian itu memperbaiki itu baik. Ya. Tapi dalam hal ini memang artinya saya lihat pertama kasus di Solo itu berbeda gitu, dengan Medan. Kenapa? Karena pilkada itu juga tiap daerah itu beda-beda karakternya beda-beda. Ya kalau di Solo tadi yang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ya di sana dominan PDI Perjuangan artinya dari segi partai ID-nya sangat kuat, bahkan lebih dari separuh itu anggota DPRD-nya itu adalah dari PDI Perjuangan sehingga partai ID-nya sangat kuat. Beda dengan kota Medan gitu. Di mana lebih ruang itu lebih terbuka gitu dan lebih plural. Disebutnya no man land. Iya. Tidak ada pemilik di sana. Dan kalaupun PDI Perjuangan artinya PDI Perjuangan di sini mencalonkan ya putra artinya anak mantunya Pak Jokowi itu bersama-sama dengan partai lain juga gitu. Bersama-sama dengan partai lain. Dan di situ memang perlu kerja keras juga gitu. Kerja keras dalam arti apa? Dalam arti itu yang tadi saya katakan sini. Bisa aja partai mencalonkan, tapi di dalam ketika masuk di dalam pertarungan di masyarakat ketika pilkada itu udah hal yang berbeda gitu. Memanage apa yang tadi dinasti tadi yang dikatakan dinasti tadi atau ada kalau saya bilang tuh ada value added dari modal simbolik. Itu kalau tidak secara tepat itu bisa jadi bumerang juga gitu. Bisa jadi bumerang ya tiap hari waktu kan bahwa ini kena dinasti. Ya bisa jadi juga ini akan menjadi kickback buat dia gitu. Itu yang makanya saya berada pada posisi untuk menetralisir itu juga sehingga jangan terjadi apa yang saya katakan. Ya kita menghukum orang dengan terminologi gitu. Yang sebenarnya di dalam realita dia bertarung juga di lapangan. Bertarung dengan dengan berbagai macam ya sentimen-sentimen yang ada di dalam proses pilkada ini. Saya kira ini kan pasti dialami oleh Ibu Aziza juga gitu bahwa ya itu menguntungkan modal simbolik tadi gitu. Tapi kalau di manage tidak tepat, ini bisa menjadi kickback buat Ibu Aziza gitu. Jadi ya ini demokratis. Baik demokratis. Mbak Siti Nur Aziza, jadi gimana untuk tidak menjadi serangan balik terhadap ini adalah dinasti meskipun Tangsel semua terkait dengan dinasti gitu. Strategi dari Mbak Aziza gimana itu? Artinya begini ya, kalau di Tangerang Selatan yang seperti disampaikan Pak Andreas tadi, betul. Ketika saya turun juga dianggapnya ya anak wakil presiden ya tidak apa-apa orang boleh punya pendapat gitu kan ya. Boleh punya pendapat dan itu kan akan dibuktikan dengan rekam jejak kita. Bahwa sesungguhnya popularitas yang kita dapatkan dari keberkahan tadi tokoh simbolik itu baik orang tua kita atau yang lainnya itu ternyata ya tidak cukup untuk bisa memenangkan mendapatkan akseptabilitas masyarakat. Kita harus memang betul-betul mengkomunikasikan gagasan itu ke bawah dan juga membangun konsolidasi dengan partai-partai dan itu harus bekerja keras apalagi di kota Tangerang Selatan. Di Tangsel itu kan power sharingnya merata sekali. Ya. Seperti ketika saya mengikuti konvensi saja. Itu semua saya ikuti ya tidak semua saya bisa mendapatkan tiket politik itu dari partai-partai. Bahkan dari partai koalisi loh ya Pak Andreas. Saya harus juga mengikuti mekanisme yang ada. Bahwa tadi popularitas tidak cukup kan begitu. Harus juga ada pertimbangan elektabilitas dan juga akseptabilitas yang harus betul-betul kita genjot. Ya tentu saya harus membuat jaringan di kota Tangerang Selatan, tim jaringan agar ini kemudian bisa bekerja mengkomunikasikan ya visi misi kita kepada masyarakat dan masyarakat bisa mengakseptabilitas, menerima
itu sebagai pilihan mereka bahwa saya bisa membawa Tangsel lebih baik ke depan. Oke, baik, Bung Mardhani. Jadi kalau menurut Bung Mardhani ini dinasti politik ya, dinasti politik yang sedang ramai ini, apakah ini bisa mencegah terjadinya korupsi? Tentu bab korupsi ini akan sangat ditentukan dari sistem yang kita bangun ya. Makanya kami sangat mendukung KPK betul-betul bekerja keras. Ya kalau lihat Kalimantan Selatan kan sama di Kukar itu kan juga ada Betul. di legislatif, ada di eksekutif dan dua-duanya kena kemudian. Betul, dan mayoritasnya tentu kita perlu data fakta yang lebih jelas. Tetapi begini, biasanya dinasti politik itu justru akan membelenggu masyarakat untuk segera maju. Karena dengan berbagai quote and unquote faktor yang bukan delivery system yang memang dia harus governingnya bagus. Gini, tetap aja mestinya seseorang itu dulu misal udah di Karang Taruna, kemudian mungkin di KNPI, mungkin ketua partai di cabang, terus dengan dia belajar kayak gitu, dia punya governing capability, itu tinggal di scaling up. Nah ketika tiba-tiba ujuk-ujuk datang, saya tetap menyatakan ini buruk. Ini buruk. Dan untuk itu kami di PKS tetap berjuang, partai ini kan sangat tergantung nilai yang diperjuangkan. Dan itu PKS lebih akan selalu pro kepada kader internal. Kami punya pengalaman di Jawa Barat ya 2018 Kang Aher ya. Nggak ada yang memprediksi Ahmad Heriawan karena waktu itu ada Dani Setiawan sebagai gubernur incumbent, Pak Agung Gumelar, terus sekdanya maju. Kami nggak terdapat mana-mana. Akhirnya dengan PAN kita gabung Jawa Barat yang 45 juta penduduknya, alhamdulillah dengan kerja keras kader, struktur, itu gempa bumi politik, PKS menang 2 periode bahkan. Nah, itu akan kami tunjukkan bahwa partai harus punya nilai, partai harus mengajukan kadernya. Begitu. Oke, baik, Bung Burhan. Jadi kalau lihat dari berbagai pola dinasti politik di sejumlah daerah, ada nggak kemudian dinasti politik yang kemudian sukses dan rakyatnya senang dan ada kemajuan yang cukup signifikan di sana? Istilahnya namanya benevolent. Benevolent. Ya. Tapi dalam konteks Indonesia saya tidak tahu persis. Ada atau tidak gitu ya, dinasti politik yang memberi misalnya impact positif dari sisi misalnya GDP, dari sisi indeks pembangunan manusia lebih baik. Yang membuat dinasti politik itu betul-betul buruk citranya, salah satunya karena misalnya Banten ya itu menjadi semacam etalase buruk ya buat publik. Jadi dan masih menang terus gitu ya. Menang terus. Jadi misalnya kalau kita lihat di Banten, salah satu provinsi yang relatif miskin di Jawa ya Banten. Padahal dari sisi geografi dekat dengan Jakarta. Seharusnya banyak keberkahan tadi istilahnya Mbak Siti Nur Azizah yang bisa dimanfaatkan. Tetapi karena faktor predatorik dinasti itu, Banten gagal untuk menunjukkan kisah sukses dinasti. Jadi ini menjadi kalau tantangan. untung ruginya di mana, Burhan? Gimana? Untung ruginya dari dinasti politik? Kalau dari sisi DNA ya, seharusnya mereka yang berasal dari keluarga politisi itu langsung cepat untuk belajar, jadi quick learner. Karena bagaimanapun sebelum mereka lahir pun, gitu ya, mereka udah punya DNA politik. Ya. Itu keuntungan luar biasa. Apalagi kalau misalnya keluarganya itu relatif menjadi politisi yang terpandang. Kalau bagi publik? Nah, kalau kasus di Indonesia sejauh ini memang dampak negatifnya lebih banyak. Lebih banyak. Makanya tantangan nih buat Mbak Saras, tantangan buat Mbak Siti Nur Azizah untuk menunjukkan bahwa mereka beda, gitu ya, beda. Nah, buat saya di Tangsel ini ada yang menarik ya, Bung Budiman. PDIP dengan Gerindra. Apa menariknya? Karena ada banyak contoh, terutama pilkada tahun ini ada 270, di mana calon yang diusung oleh PDIP umumnya juga diusung oleh Gerindra. Nah ini apakah persiapan 2024 gitu ya? Ini contoh yang menarik gitu ya. Ya jadi jangan dilihat Mbak Saras sama Muhammadnya, tapi siapa pengusungnya? Nah itu pengusung Gerindra dan PDIP. Baru 2020 tapi ancang-ancang 2024. Sulawesi, misalnya di Medan, di Sulawesi Utara itu PDIP Gerindra kompak sekali. Kompak. Oke, baik. Ada apa? Burhan terima kasih, Bung Mardhani makasih, Mbak Siti makasih, Bung Andreas Hugo-Parera makasih. Dinasti politik itu bisa menciptakan kompetisi politik yang tidak fair. Dinasti politik berpotensi melanggengkan oligarki kekuasaan. Dinasti politik, apalagi tanpa kompetensi, amat sangat membahayakan nasib bangsa.
Sayangnya, dinasti politik belum bisa dihindari karena ketidakmauan para elit politik. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.